Good morning everybody, welcome back with me Miss Gladys. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Gladys. Today, I'm going to explain about caption text based on the criteria for a good caption text, also how to write a good caption text. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang caption text berdasarkan kriteria caption text yang baik dan juga bagaimana cara membuat caption text yang bagus. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang caption text berdasarkan definisi, fungsi, dan juga tipe-tipenya. Sekarang saya akan menjelaskan kriteria seperti apa saja yang digunakan di dalam caption text dan juga bagaimanakah cara menulis caption text yang baik dan bagus. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kriteria for a good caption text. Jadi apa saja kriteria yang baik yang digunakan ketika kalian ingin membuat caption text. Kemudian saya akan jelaskan how to write a good caption text. Bagaimana cara menulis sebuah caption text. Di sini ada 4 kriteria yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membuat caption text. Kriteria itu adalah yang pertama, identify the subject of the picture. Jangan lupa kalian mengidentifikasi subjek atau pelaku dari gambar tersebut. Misalnya, di situ ada gambar dan di dalam gambar tersebut ada sebuah gerobak dan ada seorang laki-laki yang mendorong gerobak tersebut. Maka, kamu harus mengidentifikasi pelakunya siapa. Pelakunya adalah seorang laki-laki yang sedang mendorong gerobak. Kemudian yang kedua atau kriteria yang kedua adalah establish picture relevance. Kalian harus menemukan relevansi di dalam gambar tersebut. Jangan sampai ketika gambarnya itu gambar A, kalian membuat caption text dengan kata-kata B, C, atau yang lainnya. Contohnya, ketika gambarnya adalah gambar seorang laki-laki yang mendorong gerobak, kalian membuat caption text dengan kata-kata seorang anak sedang bermain layang-layang. Jadi, tidak ada relevansinya atau tidak ada hubungannya antara gambar tersebut dengan caption text yang kalian buat. Kemudian yang ketiga adalah provide context for the picture. Kalian harus menemukan konteks apa yang ada di dalam gambar tersebut. Jangan sampai konteksnya adalah seorang laki-laki yang sedang mendorong gerobak dan kalian membuat captionnya dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan konteksnya atau tidak sesuai kenyataan yang ada di gambar. Contohnya, ketika di dalam sebuah gambar ada seorang laki-laki sedang mendorong gerobak, kalian menulis captionnya seorang laki-laki yang sedang berdiri. Itu tidak sesuai dengan konteks atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah caption text, berusahalah untuk membuat caption text yang ada hubungannya dengan gambar tersebut. Jadi, jangan sampai lari atau tidak sesuai dengan gambar tersebut. Yang keempat adalah draw the reader into the message. Jadi, tariklah minat pembaca tersebut kepada message yang kalian buat. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian membuat message atau ketika kalian membuat caption text, tanpa adanya relevansi, tanpa adanya identifikasi yang bagus, maka pembaca tidak akan tertarik atau pembaca tidak memahami caption text yang kalian buat. Jadi, buatlah caption text sebaik mungkin yang relevansi, yang sesuai ataupun yang menjelaskan dari gambar tersebut sehingga pembaca dapat memahami apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Jadi ketika seperti contohnya ketika kita ingin mengupload sebuah foto di sosial media dan captionnya itu tidak sesuai dengan foto tersebut, secara otomatis pembaca tidak akan mengerti apa yang terjadi di dalam foto tersebut dan pembaca tidak akan
tertarik dengan apa yang kita sampaikan di dalam foto tersebut, atau apa yang kita sampaikan di dalam caption yang kita buat. Jadi, saya ulangi lagi, di sini ada 4 kriteria untuk membuat caption teks yang bagus. Kriteria yang pertama adalah identify subject of the picture. Kalian harus mengidentifikasi subjek, pelaku, atau sesuatu, atau seseorang yang ada di dalam gambar tersebut. Yang kedua adalah establish picture relevance. Kalian harus menunjukkan relevansi antara gambar dan captionnya, atau kalian harus menunjukkan hubungan antara gambar dan captionnya. Yang ketiga adalah provide context for the picture. Kalian harus menemukan konteksnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah draw the reader into the message. Kalian tarik minat pembaca tersebut pada pemahaman tentang pesan yang ingin kalian sampaikan. Then, how to write a good caption text? Lalu bagaimanakah cara menulis caption text yang bagus dan benar? Di sini saya akan jelaskan 9 cara untuk menulis caption teks yang bagus. Langsung saja yang pertama, atau cara yang pertama adalah the caption must describe the image by using a word, by sentence, or phrase. Caption tersebut harus menjelaskan gambar tersebut dengan menggunakan sebuah kata atau kalimat ataupun juga frase. Jadi, tentunya di situ ada sebuah gambar, kalian deskripsikan atau kalian jelaskan dengan menggunakan kata, kalimat, ataupun juga dengan menggunakan frase yang sesuai. Ini adalah contoh dari cara yang pertama, yaitu the caption must describe the image by using a word, by sentence, of phrase. Di sini ada sebuah gambar, gambarnya ada Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian beliau sedang mengunjungi tempat tertentu. Di situ, di caption teksnya ada di bawah, saya tuliskan kembali di samping, karena tidak bisa dibaca mungkin karena terlalu kecil. Captionnya, tulisannya, Indonesian Presiden Joko Widodo, yaitu Presiden Indonesia yang bernama Bapak Joko Widodo, center yang berada di tengah, in white shirt menggunakan baju putih, visit the site of a bomb blast atau beliau mengunjungi tempat peledakan bom, at Tamrin Business District di kawasan bisnis Tamrin, in Jakarta, di Jakarta, January 14, 2016. Pada bulan Januari tanggal 14 tahun 2016. Jadi, di sini ada sebuah gambar, kemudian dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat atau frase yang sesuai dengan gambar. Cara yang kedua, pay attention to quality of image so the caption is more attractive. Jadi, kalian juga harus memperhatikan gambar tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketika gambar kalian bagus, maka penonton pun juga akan melihat bahwasannya gambar tersebut bagus. Ketika gambarnya bagus, kalian juga harus membuat caption yang bagus. Jangan sampai ketika gambarnya jelek, kalian membuat caption yang bagus. Itu tidak ada relevansinya atau tidak ada hubungannya dengan caption dan gambar. Jadi yang kedua, kalian harus memperhatikan kualitas gambar tersebut dan pilihlah gambar yang sesuai dan lebih bagus dari gambar yang lainnya. Cara yang ketiga adalah make sure the caption provide correct, accurate, and useful information. Kalian harus memperhatikan bahwasanya caption teks kalian itu akurat, berfungsi informasinya, dan juga sesuai. Jangan sampai ketika gambarnya A, kalian tidak membuat caption A, tapi kalian membuat dengan caption yang lain. Jadi kalian harus perhatikan, kalian harus yakin bahwasannya caption yang kalian buat itu korek, benar,
akurat, dan juga useful information atau informasi yang bermanfaat. Then number 4, describe something is not visible in the image. Ketika kalian membuat caption text, kalian harus memastikan bahwasanya apa yang kalian tulis itu atau kalian bisa menambahkan pada caption text tersebut apa yang tidak terlihat atau apa yang tidak ada di dalam foto tersebut. Contohnya, seperti ketika kalian akan membuat caption text, kalian bisa menambahkan seperti kapan atau tanggal berapa atau di mana foto tersebut diambil. Jadi, kita bisa menambahkan sesuatu yang tidak terlihat di dalam foto tersebut. Nah, yang kelima adalah avoid using the word showed, described, look on, above, below. Jadi, ketika kalian ingin membuat caption text, kalian harus menghindari kata-kata seperti showed, menunjukkan, kemudian described, menjelaskan, look at ataupun look on, look above, look below. Kalian harus menghindari kata-kata tersebut atau tidak menggunakan kata-kata tersebut. Maksudnya di sini, ketika kalian akan menjelaskan gambar tersebut dengan caption text, kalian menambahkan kata-kata look at the picture atau this picture describe about bla 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 atau captionnya. Jadi tidak usah seperti itu, langsung saja pada captionnya. Tidak perlu menambahkan kata-kata seperti look at this picture. Jadi langsung saja pada captionnya tanpa menggunakan kata-kata tersebut. Yang keenam adalah don't usually start with an article. Artikel di sini bukan artikel berita ya. Maksudnya adalah kata sandang yang menjelaskan nomina atau kata benda. Contohnya a cat atau seekor kucing. Adalah artikel yang menjelaskan nomina atau kata benda atau kata subjek. Di sini subjeknya adalah kucing. Jadi fungsinya menjelaskan bahwa ada seekor kucing. Jadi dia menjelaskan jumlah nomina atau jumlah subjek. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi jangan mulai caption text-nya dengan menggunakan artikel seperti a, and, dan the. Nah, di sini ada contoh ketika kalian tidak menggunakan artikel a, and, sama the. Di sini cukup menggunakan kata-kata begini saja. Bromo in the morning, Bromo di pagi hari, January 2016. Pada Januari tahun 2016. From East Java, Indonesia, yang berasal dari Jawa Timur, Indonesia. Kalian tidak perlu menggunakan a Bromo in the morning atau sebuah Bromo di pagi hari, tidak perlu seperti itu. Jadi avoid artikel a, and, the. Kalian harus menghindari artikel tersebut. Cukup begini saja. Bromo in the morning, January 2016 from East Java, Indonesia. Jadi, keadaan Bromo saat pagi hari pada bulan Januari tahun 2016. Bromo itu berada di Jawa Timur, Indonesia. Cara yang ketujuh adalah if there are several people in the image, put the word left, from left, right, and etc. Jikalau di dalam gambar yang kalian ingin buat caption text-nya ada beberapa orang, kalian bisa menggunakan kata-kata seperti the left, the right, atau sebagainya untuk menjelaskan siapa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Di sini ada contoh ketika dalam gambar itu ada beberapa orang dan kalian harus menjelaskan sesuai dengan posisi atau keberadaan orang-orang tersebut. Pada contoh ini, yang ada di depan siapa, yang ada di samping siapa, yang di samping kanan siapa, dan di samping kiri siapa. Jadi,
Di sini contohnya Dr. Gordon Aewi, Director of the UA Server Heart Center, Front. Jadi di situ ada Dr. Gordon Aewi sebagai Direktur of UA Server Heart Center, Front, yang ada di depan. Jadi beliau ada di depan yang ini. Kemudian with CO Directors left to right. Jadi dari kiri, di sebelah kiri ada Carl. Jadi beliau yang ini. Kemudian di sebelahnya ada Carol yang ini. Dan di samping kanan ada Robert yang ini. Nomor 8 adalah if we are forced to mention a name in a caption, make sure that the name is really important. Ketika kalian ingin menambahkan nama seseorang dalam caption text, kalian harus memastikan bahwa nama seseorang itu sangat penting bagi kalian, atau seseorang itu benar-benar penting atau perlu dicantumkan di dalam caption text. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada tulisan learn to appreciate what you have before time force you to appreciate what you had. Jono. Artinya, belajar untuk menghargai apa yang kalian miliki sekarang sebelum waktu menekanmu atau membuatmu menghargai apa yang kamu miliki dulu. Nah, di sini ada namanya Jono. Jadi, ada kutipan. Ketika ada kutipan, dan kutipan itu penting berasal dari siapa, maka di situ kalian harus mencantumkan nama dari orang. Nomor 9 atau cara yang ke-9 adalah we should only use standard tenses such as simple present or other present. Jadi dari segi tenses, kalian harus menggunakan tenses yang sangat sederhana, seperti simple present atau present yang lainnya. Ketika kalian membuat caption text, tidak perlu menggunakan tenses yang terlalu rumit. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang caption text berdasarkan kriteria dan juga how to write a good caption text. Hopefully you can understand it well, and if you have any questions, you can ask me. Thank you.